Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan melakukan pembahasan mengenai chapter 18 Corporate Liquidation and Reorganization. Sebelum melakukan pembahasan, berikut adalah anggota kelompok 5. Yang pertama ada Josephine Gunawan dengan NP Mahir 086, kemudian ada saya sendiri Kanya Septiani dengan NP Mahir 131, kemudian ada Yusma Abinaya dengan NP Mahir 143, kemudian ada Widya Devi Chandra Kirana dengan NP Mahir 147. Baik, pembahasan pertama yaitu memahami pengajuan kebangkrutan. Jadi perusahaan itu dikatakan ekuitasnya insolvensi jika perusahaan tersebut itu memiliki ketidakmampuan untuk melakukan pembayaran tepat waktu yang disebut sebagai kebangkrutan atau equity insolvency. Jadi tidak bisa membayar tepat waktu itu hutangnya ya. Kemudian memiliki utang yang melebihi nilai wajar total aset itu disebut sebagai kebangkrutan atau bankruptcy insolvency. Jadi Undang-Undang Kebangkrutan itu menyediakan memfasilitasi pembebasan hutang untuk individu atau korporat sesuai dengan provisi ketentuan yang ada dalam chapter. Nah, ini ada ilustrasi dari liquidation case atau kasus likuidasi. Yang pertama itu ada secured claims. Jadi klaim yang dijamin oleh hak gadai atau claim secured by valid liens. Kemudian yang kedua ada unsecured priority claims. Jadi itu contohnya seperti biaya administrasi yang dikeluarkan, klaim yang terjadi antara tanggal pengajuan petisi, klaim upah, gaji, dan komisi yang diperoleh dalam waktu 180 hari sejak pengajuan petisi dan tidak melebihi 12.475 per individu, dan klaim untuk kontribusi pada rencana tunjangan karyawan dan klaim individu tidak melebihi $2.775, kemudian klaim unit pemerintah atas pajak penghasilan atau penerimaan bruto, pajak properti, pajak ketenagakerjaan, pajak cukai, dan bea cukai yang timbul dalam kurun waktu 1 hingga 4 tahun sebelum pengajuan. Pajak yang dipungut atau dipotong yang menjadi tanggungan debitur dan denda terkait hal tersebut juga disertakan. Kemudian ada unsecured non-priority claims seperti allowed claims that were timely filed atau klaim yang diizinkan diajukan tepat waktu. Kemudian yang kedua, klaim yang diizinkan jika bukti klaimnya diajukan terlambat. Kemudian yang ketiga itu klaim yang diizinkan dengan jaminan dan tanpa jaminan untuk denda, penalti atau penyitaan apapun, atau untuk beberapa tuduhan yang bersifat teladan atau hukuman yang timbul akibat perintah pembebasan atau pengangkatan wali amanat. Yang keempat, klaim bunga atas klaim prioritas yang tidak dijamin atau klaim non-prioritas yang tidak dijamin. Dan yang keempat itu stockholder claim. Jadi aset yang tersisa itu dikembalikan ke perusahaan debitur atau pemegang sahamnya. Selanjutnya kita masuk ke comprehend trust responsibilities and accounting during liquidation. Jadi wali amanah adalah orang atau organisasi yang ditugaskan untuk mengelola proses likuidasi sebuah perseroan. Jadi sebuah perseroan yang dilikuidasi dan istilah di dalam perusahaan itu diganti dengan estate. Jadi wali amanah itu akan mengambil alih kepemilikan dari estate, kemudian merubah setiap aset estate tadi itu menjadi kas, dan terakhir itu mendistribusikan hasilnya sesuai dengan prioritas klaimnya yang ditentukan berdasarkan pengadilan hasil atau pengadilan kebangkrutan. Kemudian kita masuk ke statement of affairs, di mana laporan ini adalah sebuah dokumen legal yang harus disiapkan untuk mengajukan kebangkrutan ke pengadilan. Laporan ini tuh menekankan pada nilai likuidasinya. Kemudian Undang-Undang Kebangkrutan itu tidak mengcover atau tidak memberikan SOP bagaimana akuntansi secara detailnya. Jadi wali amanah itu membuat laporan-laporan tertentu untuk melengkapi SOP secara detailnya. Yang pertama itu ada Statement of Cash Receipt and Disbursement atau laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Kemudian ada Statement of Change in Estate Equity. Kemudian ada balance sheet, dan terakhir ada Statement of Realization and Liquidation. Jadi ini ada sebuah kasus balance sheet-nya itu 1 Agustus 2017 di mana aset dan liabilitasnya
serta ekuitasnya itu tertera. Nah, kita mulai dari aset dulu, di mana current asset kasnya itu 3.000, marketable securities-nya itu 7.000, account receivable-nya 25.000, inventories 50.000, prepaid expense 4.000. Kemudian land-nya 15.000, building net-nya 40.000, equipment net-nya 30.000, intangible asset-nya 6.000. Untuk liabilitas dan stockholder equity-nya sendiri, account payable-nya 65.000, wax payable 13.000, property tax payable 2.000, not payable bank itu 25.000, notes payable supplier itu 5.000, dan interest payable-nya sebesar 7.000. Mortgage payable-nya sebesar 50.000. Untuk stockholder equity-nya, capital stock sebesar 200.000, dan retained earning sebesar 187.000. Nah, selanjutnya itu ada pada gambar yaitu hutang hipotek itu beserta bunga sebesar 5.000 dijamin dengan tanah dan bangunan. Semua piutang usaha itu dijaminkan sebagai jaminan pinjaman bank dan bunga sebesar 2.000. Jadi aset CAM ini diperkirakan dapat dikonversi menjadi uang tunai. Jadi ini perkiraan konversi untuk uang tunainya ya. Itu dalam kurun waktu 3 bulan. Estimasi nilainya itu realisasinya itu sebagai berikut. Yang pertama, cash itu ada 3.000, marketable securities 7.000, account receivable 22.000, inventories-nya 55.000, prepaid expense-nya 0, land and building-nya 60.000, equipment-nya 12.000, intangible asset-nya 0, sehingga hasilnya adalah 159.000. Kemudian ada statement of affairs, jadi kayak ada estimate realizable values less secured creditor liabilities dan estimate realizable value available for unsecured. Jadi ada yang dijamin, ada yang tidak dijamin. Jadi kita bahas dulu yang tentang asetnya. Yang pertama itu adalah land and building net sebesar 60.000. Karena di sini itu tadi itu ada less mortgage payable and interest payable-nya itu 50.000. Kemudian interest payable-nya 5.000 jadi 55.000. Jadi yang tidak dijamin itu 5.000. Kemudian account receivable-nya itu 22.000. Not payable to bank-nya 25.000, interest payable-nya 2.000. Jadi totalnya adalah 27.000. Kan ini hasilnya sebenarnya minus kan. Cuma karena tidak minus, karena ini dijamin dan tidak dijamin, makanya tidak ada minus, jadinya 0. Kemudian untuk kasnya sendiri 3.000, marketable securities-nya 7.000, inventories-nya 50.000, kemudian equipment net-nya jadi 12.000 yang tidak dijamin ya. Nah, jadi total available for priority and unsecured creditor atau yang tidak dijamin itu sebesar 82.000. Jadi 3.000, 7.000, 55.000 dan 12.000 itu dijumlah. Kemudian untuk priority liabilities-nya itu tadi 13.000 ditambah 2.000 pada soal. Dan kemudian estimate defisiensinya itu kemudian total available for unsecured creditornya menjadi 67.000 karena dikurangi tadi 82.000 dikurangi dengan 15.000. Nah, untuk estimate defisiensinya itu dari total balance sheet tadi yang bagian aset kecuali kas dan prepaid expense dan intangible asset itu totalnya adalah 167.000. Itu dikurangi dengan realizable value-nya ini 159 sehingga menghasilkan 8.000. Jadi totalnya itu total akhirnya menjadi 75.000. Nah, kemudian ada liabilitas. Jadi liabilitas 50.000 untuk mortgage payable dan 5.000 untuk interest payable. Jadi secured and priority claims termasuk ke sini. Dan not payable bank dan interest payable jadi 25.000 dan 2.000. Totalnya adalah 27.000. Jadi dikurangi dengan account receivable yaitu 22.000. Yang tadi ya.
Jika selisih yang tidak dijamin itu 5.000. Kemudian yang tidak dijamin kreditor yaitu account payable 65.000, notes payable to supplier 5.000. Stakeholder capital stoknya nggak ada, retained earningnya nggak dijamin juga. Jadi total yang dijamin 75.000, sama ya dengan total aset yang dijamin tadi. Sehingga ada jurnal untuk merecord custody of Chem Corporation in liquidation. Jadi jurnalnya itu cash sebesar 3.000, marketable securities 7.000, account receivable 25.000, inventories 50.000, prepaid expense 4.000, land 15.000, building 40.000, equipment 30.000, intangible asset 6.000, pada account payable 65.000, wax payable 13.000, property tax payable 2.000, notes payable bank 25.000, notes payable supplier 5.000, interest payable 7.000, mortgage payable sebesar 50.000, estate equity-nya itu 13.000, diperoleh dari selisihnya itu tadi. Kemudian di sini kita dapat melakukan pencatatan jurnalnya. Untuk yang pertama itu untuk mencatat tagihan utilitas yang sebelumnya tidak tercatat, yaitu sebesar $500. Di sini untuk jurnalnya itu ekuitas harta warisan pada utilitas yang harus dibayar sebesar 500. Kemudian jurnal yang kedua itu untuk mencatat aset tak berwujud yang dianggap tidak bernilai dan dihapuskan. Untuk jurnalnya sendiri itu ada ekuitas harta warisan pada aset tidak berwujud sebesar 6.000. Kemudian untuk jurnal yang ketiga, semua barang untuk pencatatan semua barang inventaris yang dijual seharga 48.000, di mana 18.000 berupa piutang dan 30.000 berupa uang tunai. Untuk di sini jurnalnya ada cash sebesar 30.000, piutang usahanya 18.000. Kemudian ada harta warisannya 2.000 dan juga persediaannya 50.000. Selanjutnya untuk yang jurnal keempat untuk mencatat peralatan tersebut yang dijual seharga 14.200 secara tunai. Untuk jurnalnya itu ada cash sebesar 14.200, ekuitas harga warisan 15.800 dan juga pada peralatan 30.000. Selanjutnya untuk jurnal yang kelima itu untuk mencatat upah dan pajak properti yang terutang pada tanggal 1 Agustus. Untuk jurnalnya itu ada upah yang dibayarkan sebesar 13.000, pajak properti yang harus dibayar 2.000, pada cash yaitu 15.000. Kemudian untuk jurnal yang keenam itu untuk mencatat tanah dan bangunan yang dijual seharga 64.000 secara tunai dan cicilan hipotek serta bunga terkait yang dibayarkan. Untuk jurnalnya sendiri ada cash 64.000, kemudian tanah 15.000, bangunan 40.000 dan ekuitas harga warisan 9.000. Kemudian untuk hipotek yang harus dibayar yaitu 50.000 dan juga bunga yang harus dibayar 5.000, pada cash 55.000. Kemudian untuk jurnal yang ketujuh ada polis asuransi, di mana termasuk dalam biaya prabayar yang dibatalkan dan pengambilan uang tunai sebesar 1.000. Nah, untuk jurnalnya itu ada cash 1.000 dan juga biaya dibayar di muka 1.000. Selanjutnya untuk jurnal yang ke-8 yaitu untuk mencatat piutang usaha sebesar 21.000 ditagih dari jumlah yang terutang kepada Chem pada tanggal 1 Agustus dan sisanya sebesar 4.000 itu tidak dapat ditagih. Jurnalnya ada cash 21.000, kemudian ekuitas harta warisan 4.000 dan juga piutang 25.000. Untuk jurnal yang ke-9 yaitu di mana sebesar 21.000 yang diterima di rekening tersebut diterapkan pada wesel bank yang harus dibayar dan bunga terkait. Untuk jurnal sendiri ada bunga yang harus dibayar 2.000, wesel bayar bank 19.000 dan juga cash 21.000. Untuk jurnal yang ke-10 yaitu ada biaya administrasi warisan sebesar 3.000 yang dibayarkan. Untuk jurnalnya ekuitas harta warisan sebesar 3.000 pada cash 3.000. Dan untuk yang terakhir jurnal biaya wali amanat sebesar 2.000 yang dibebankan. Untuk jurnal sendiri ada ekuitas harta warisan sebesar 2.000 dan juga biaya wali amanat yang harus dibayarkan sebesar 2.000. Kemudian di sini kita harus membuat 4 laporan. Yang pertama yaitu ada statement of cash receipt and disbursement, kemudian ada statement of change in estate equity, kemudian ada balance sheet, dan yang keempat ada statement of realization and liquidation. Selanjutnya di sini ada statement of cash receipt and disbursement.
atau laporan penerimaan dan pengeluaran kas. Nah, untuk laporan penerimaan dan pengeluaran kas ini dapat dilihat dari jurnal di akun kas yang sudah dijelaskan sebelumnya. Bahwasanya di sana tercatat bahwasanya nilai kasnya itu ada 30.000. Dan juga dapat dilihat dan disesuaikan untuk akun-akun yang lainnya. Kemudian ada statement of change in estate equity atau laporan perubahan ekuitas harta warisan. Nah, dari saldo ekuitas estate itu ada 13.000, yaitu dari jurnal juga sebelumnya. Nah, di mana untuk akun-akun lainnya juga sama, tinggal mengikuti. Kemudian dari semua buku besar yang ada sebelumnya, baik itu kas ataupun ekuitas estate itu nanti semuanya itu harus dimasukkan ke dalam laporan, di mana dapat kita lihat bahwasanya saldo akhirnya itu sebesar 39.200, di mana nilainya itu harus sama pada yang tertera di statement of cash receipt and disbursement tadi. Kemudian dapat di sini di sebelah kanan dapat kita lihat ada pelaporan untuk estate equity-nya, di mana dapat kita lihat ada perubahan nominal, di mana yang awalnya equity estate itu saldonya positif sebesar 13.000, maka menjadi negatif yaitu 11.300 karena banyak biaya yang belum dibayar. Nah, di sini itu saldonya nanti itu juga harus sama seperti yang ada di statement of change in estate equity. Dan untuk yang di bawah itu merupakan likuidasi dari ekuitas itu sendiri. Di sini ada balance sheet. Saldonya tetap sama seperti yang ada di buku besar tadi, kas sebesar 39.200, kemudian ada estate defisitnya 11.300. Kemudian untuk laporan di sebelah kanannya itu mengapa ada dua bagian. Nah, dapat kita lihat perbedaannya ini sebenarnya yang di sisi debit itu merupakan kondisi sebelum adanya likuidasi, dan kemudian yang di sebelah kanan di kredit itu merupakan kondisi di mana setelah likuidasi selama bulan Agustus, di mana keduanya dapat kita lihat saldonya sama 370.000. Nah, selanjutnya ada winding up the case atau mengakhiri kasus, di mana ini untuk mencatat akun yang belum direalisasi dan juga yang belum mengalami perubahan. Contohnya itu yang pertama ada piutang yang ternyata berhasil ditagih seluruhnya. Jurnalnya itu ada kas pada piutang usaha yaitu sebesar 18.000. Kemudian ada juga surat berharga yang bisa dijual. Jurnalnya yaitu ada kas sebesar 7.300 pada surat berharga yang dapat dipasarkan 7.000 dan juga estate equity-nya 300. Kemudian ada juga pencatatan uang muka yang bisa dijual dan sisanya itu dapat dihapuskan. Untuk jurnalnya itu ada kas sebesar 995, kemudian estate equity-nya 2005 dan juga biaya dibayar di mukanya 3.000. Selanjutnya ini ada final liquidation-nya, dapat kita lihat bahwasanya totalnya saldonya itu sebesar 78.500. Nah, untuk biaya wali amanat itu merupakan klaim prioritas di mana dibayarkan penuh, dan sisa klaimnya sebesar 76.500 itu harus dibagikan. Di sini kita awalnya harus melakukan penjurnalan untuk mencatat pembayaran biaya walinya. Jurnalnya itu ada biaya wali amanat yang harus dibayar pada kas sebesar 2.000. Nah, kemudian kita selanjutnya harus mencatat pembayaran sebesar $83 kepada umum kreditor tanpa jaminan, di mana di sini jurnalnya ada utang usaha 53.950, kemudian ada utilitas yang harus dibayar yaitu 415, kemudian ada wesel bayar sebesar 4.980 dan juga wesel bayar pada bank, kemudian wesel bayar untuk pemasoknya itu 4.150 dan juga untuk cashnya 63.495. Nah, selanjutnya kita harus melakukan penutupan catatan untuk wali amanat itu tadi, di mana
untuk jurnalnya itu ada utang usaha 11.050, kemudian utilitas yang harus dibayar itu 85, cukup wesel bayar banknya itu 1020, wesel bayar pemasoknya itu 850 pada ekuitas harta warisan atau estate equity-nya itu 13.005. Nah, yang berikutnya kita bahas soal organisasi. Di sini ada dua yang berperan, ada wali amanat atau debitur dalam kepemilikan dan ada perwakilan komite. Nah, di sini tugas wali amanat adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas harta debitur termasuk operasional bisnis debitur. Kemudian yang kedua, menyimpan daftar kreditur, jadwal aset dan liabilitas, dan laporan keuangan jika tidak diajukan oleh debitur. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi kepada pengadilan tentang harta debitur dan administrasinya. Yang keempat, memeriksa klaim kreditur dan mengajukan keberatan terhadap klaim yang tampaknya tidak pantas. Biasanya hanya wali amanat yang dapat mengajukan keberatan. Kemudian yang berikutnya, mengajukan rencana organisasi atau melaporkan alasan mengapa rencana tersebut tidak akan diajukan. Dan yang terakhir, mengajukan laporan akhir tentang perwalian sebagaimana diwajibkan oleh pengadilan. Nah, itu tadi beberapa tugas wali amanat. Kemudian di sini ada yang kedua, ada peran perwakilan komite. Nah, di sini komite kreditur bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan kreditur yang mereka wakili dalam menjaga aset debitur. Dan yang kedua, komite dapat meninjau transaksi debitur yang diajukan ke pengadilan selama keberangkutan, seperti pembiayaan debitur dalam kepemilikan dan pelepasan aset. Kemudian yang ketiga, komite juga dapat mengajukan keberatan mereka kepada pengadilan untuk dipertimbangkan. Dan yang keempat, semua negosiasi antara kreditur prapetisi dan debitur yang memiliki hak milik harus dilakukan melalui komite kreditur. Nah, kemudian masih menyambung materi yang tadi, di sini ada manfaat atau kelebihan, kekurangan, dan rencana organisasi. Nah, di sini ada beberapa benefit, yaitu yang pertama, dapat mengurangi biaya tenaga kerja melalui PHK, pemotongan gaji, atau melalui penghentian program pensiun. Dan yang kedua, dapat menolak kontrak eksekutori yang tidak menguntungkan dan sewa yang belum kadaluarsa. Dan yang ketiga, bunga atas utang tanpa jaminan dihentikan saat pengajuan, dan kreditur tidak dapat menuntut untuk menyita aset tanpa izin pengadilan. Kemudian berikutnya, persetujuan restrukturisasi utang yang lebih mudah. Dalam hal ini hanya diperlukan 2/3 pemegang obligasi. Kemudian di sini juga ada beberapa kerugian. Yang pertama, hilangnya kepercayaan dari pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan, dan karyawan. Kemudian persetujuan pengadilan diperlukan untuk keputusan bisnis yang besar. Ketiga, pembatasan yang ketat dapat menghambat operasional sehari-hari. Bahkan mungkin mereka juga terpaksa menjual unit yang menguntungkan. Kemudian biaya proses dan biaya profesionalnya tinggi. Kemudian kita bahas juga tentang rencana reorganisasi. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, identifikasi kelas-kelas klaim, kecuali untuk biaya administrasi, klaim yang timbul setelah pengajuan yang tidak sukarela tetapi sebelum perintah keringanan atau penunjukan wali amanat, dan klaim pajak tertentu yang diprioritaskan. Kemudian yang kedua, menentukan kelas klaim yang tidak mengalami penurunan nilai. Nah, kelas klaim ini mengalami penurunan nilai kecuali rencana tersebut tidak mengubah hak hukum setiap klaim dalam rencana tersebut. Kemudian yang ketiga, menentukan kelas klaim yang mengalami penurunan nilai dan kemudian perlakukan semua klaim dalam kelas tertentu secara setara. Kemudian sediakan sarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana, seperti misalnya retensi properti oleh debitur, merger, modifikasi hak gadai, dan perpanjangan tanggal jatuh tempo. Kemudian larang penerbitan sekuritas ekuitas tanpa hak suara, dan terakhir berisi ketentuan untuk pemilihan pejabat dan direktur yang konsisten dengan kepentingan kreditur, pemegang ekuitas, dan kebijakan publik. Nah, kemudian di sini dalam reorganisasi juga diperlukan yang namanya financial reporting atau pelaporan keuangan. Nah, di sini ada dampak dari dampaknya terhadap neraca. Nah, di sini yang pertama ada liabilitas tanpa jaminan atau tanpa agunan, dan liabilitas dengan jaminan kurang yang terjadi sebelum perusahaan memasuki proses ini merupakan liabilitas prapetisi yang dapat dikompromikan. Kemudian korporasi debitur dan komite kreditur menegosiasikan pembayaran liabilitas ini yang dapat mengakibatkan pembayaran kurang dari jumlah yang akan diklaim.
Kemudian perusahaan juga melaporkan liabilitas ini sebagai pos terpisah di neraca, dan sisa liabilitas perusahaan yang dilaporkan akan dilaporkan dengan cara yang biasa, dan ini merupakan liabilitas pra-petisi yang dijamin dan liabilitas pasca petisi. Kemudian dampaknya juga ada terhadap laporan laba rugi dan laporan arus kas. Nah, di sini ada statement dari ASC 852 bahwa pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang direalisasikan dan penyisian kerugian yang timbul dari restrukturisasi bisnis harus dilaporkan secara terpisah dalam laporan laba rugi sebagai pos reorganisasi, kecuali untuk yang diwajibkan untuk dilaporkan sebagai operasi yang dihentikan. Nah, di sini nantinya beban bunga yang tercatat adalah jumlah yang akan dibayarkan selama proses atau jumlah yang mungkin diizinkan sebagai klaim prioritas dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kemudian jumlah perbedaan beban bunga yang dilaporkan dari bunga kontraktual juga harus diungkapkan. Dan yang terakhir, pos arus kas yang berkaitan dengan reorganisasi akan harus diungkapkan secara terpisah dari pos arus kas yang berkaitan dengan operasi bisnis yang sedang berjalan dalam laporan arus kas. Nah, kemudian yang terakhir ada laporan keuangan gabungan tambahan. Nah, di sini Komite Eksekutif Laporan Keuangan AICPA menyimpulkan bahwa laporan keuangan konsolidasi yang mencakup satu atau lebih perusahaan yang beroperasi berdasarkan bab ini tidak memberikan informasi yang memadai tentang proses kebangkrutan. Oleh karena itu, ASC 852 yang tadi mewajibkan penyajian laporan keuangan gabungan ringkas untuk semua entitas dalam proses reorganisasi sebagai informasi tambahannya. Nah, piutang dan utang antar perusahaan akan diungkapkan dengan piutang dihapus bukukan jika perlu. Kemudian konsolidasi mungkin tidak tepat untuk beberapa anak perusahaan yang sedang dalam kebangkrutan, terutama jika seorang wali amanat ditunjuk untuk mengoperasikan perusahaan dalam kebangkrutan tersebut. Baik, selanjutnya adalah financial reporting for an emerging company. Jadi yang pertama ada reorganization value. Jadi ini adalah nilai yang mewakili nilai wajar yang diperkirakan dari suatu perusahaan yang keluar dari kebangkrutan tanpa memperhitungkan liabilitas. Ini adalah bagian kritis dari rencana reorganisasi, digunakan untuk menentukan yang pertama berapa banyak yang akan diterima oleh kreditor dan juga berapa banyak ekuitas yang akan diterima oleh setiap kelas kreditor di perusahaan yang baru. Cara perhitungannya yaitu berbasis pada arus kas masa depan yang didiskontokan dari bisnis yang direorganisasi, termasuk pendapatan yang diharapkan dari penjualan aset non esensial menggunakan tingkat diskon yang mencerminkan risiko bisnis dan keuangan, dan diatur oleh GAP ASC 852. Kondisi atau syarat untuk pelaporan awal baru menurut GAP ASC 852, pelaporan awal baru hanya diizinkan jika nilai reorganisasi itu kurang dari total liabilitas pasca permohonan kebangkrutan plus klaim yang disetujui. Jadi di mana nanti menunjukkan ketidakmampuan membayar. Kemudian yang kedua, pemegang saham lama menerima kurang dari 50% saham voting entitas baru, di mana nanti hasilnya menunjukkan hilangnya kendali. Yang artinya jika kedua syarat terpenuhi, perusahaan dianggap sebagai entitas baru untuk tujuan pelaporan keuangan. Kemudian selanjutnya adalah flash start reporting. Jadi yang pertama ada alokasi nilai reorganisasi ke aset. Pertama, nilai reorganisasi perusahaan dialokasikan ke aset berwujud dan aset tak berwujud yang dapat diidentifikasi. Kemudian proses ini mengikuti metode akuisisi sesuai standar GAP ASC 805, dan jika ada bagian dari nilai reorganisasi yang tidak dapat dialokasikan ke aset yang dapat diidentifikasi, maka dicatat sebagai reorganization value in excess of amount allocable to identifiable asset. Kemudian ada pelaporan kewajiban atau reporting of liabilities. Jadi semua kewajiban kecuali pajak tangguhan itu dilaporkan berdasarkan nilai saat ini pada tanggal konfirmasi rencana reorganisasi. Dan sesuai GAP ASC 740, manfaat pajak tangguhan ini dari kerugian operasional sebelumnya digunakan untuk yang pertama mengurangi nilai reorganisasi yang tidak dapat dialokasikan, kemudian mengurangi nilai aset tak berwujud lainnya, dan juga jika masih tersisa digunakan untuk mengurangi beban pajak penghasilan. Kemudian laporan keuangan entitas yang lama. Jadi laporan terakhir dari entitas lama sebelum reorganisasi itu harus mengungkap yang pertama penyesuaian terhadap akun aset dan kewajiban akibat fresh start reporting, kemudian efek dari penghapusan utang atau debt forgiveness, dan juga neraca akhir entitas lama itu sama dengan neraca awal entitas baru dengan saldo lama ditahan yaitu 0. Selanjutnya adalah pengungkapan dalam laporan awal entitas baru.
Jadi sesuai GAP ASC 852, laporan keuangan awal entitas baru itu harus mencantumkan pengungkapan seperti berikut. Pertama, penyesuaian terhadap nilai historis aset dan kewajiban, kemudian jumlah utang yang dihapus, jumlah laba ditahan atau defisit yang dihapus, dan juga faktor-faktor penting dalam penentuan nilai reorganisasi. Kemudian laporan financial statement, laporan keuangan komparatif atau comparative financial statement, yaitu laporan keuangan fresh start tidak dapat dibandingkan dengan laporan entitas sebelumnya. Kemudian jika regulator seperti SEC menerima laporan entitas lama, maka harus dibuat pemisahan yang jelas antara laporan entitas baru dan juga yang lama. Selanjutnya di sini ada ilustrasi dari kasus reorganisasi. Bisa dilihat di sini adalah balance sheet dari TIC Company, di mana saat kondisi awal pengajuan kebangkrutan, selama tahun 2016 itu tidak ada pembayaran atas kewajiban sebelum pengajuan. Kemudian tidak ada bunga yang diakui atas bank note dan bonds payable, di mana ini sudah sesuai praktik umum dalam chapter 11, di mana kewajiban lama ditangguhkan sambil menunggu rencana reorganisasi. Kemudian untuk investasi dan penyusutan aset, pengadilan mengizinkan TIC untuk membeli peralatan baru senilai $100.000 pada Agustus 2016. Peralatan baru itu memiliki umur manfaat 5 tahun, metode penyusutannya garis lurus atau straight line, dan perhitungannya hingga setelah tahun terdekat, yang artinya penyusutan tahun pertama hanya separuh. Untuk aset lain terdapat gedung, peralatan lama, dan juga paten. Biaya terkait proses kebangkrutan timbul, termasuk biaya komite kreditur dan juga biaya komite pemegang saham. Dicatat sebagai beban saat terjadi expense as incurred dan dibayar tunai. Jadi di sini menunjukkan bagaimana TIC Corporation tetap beroperasi selama proses reorganisasi dengan pembukuan baru, penangguhan kewajiban lama, investasi terbatas yang disetujui pengadilan, dan pengelolaan akuntansi yang sesuai dengan standar GAAP untuk entitas dalam chapter 11. Selanjutnya adalah reklasifikasi liabilitas yang dapat dikompromikan. Jadi pada awal proses, TIC mereklasifikasi semua liabilitas prapetisi ke dalam satu akun untuk memisahkannya dari liabilitas pasca petisi yang baru. Untuk contoh jurnalnya bisa dilihat di sini bahwa di sisi debit, utang usaha sebesar $600.000, utang pajak $150.000, utang bunga akrual $90.000, utang wesel bank $260.000, utang obligasi 15% sebesar $1.200 pada liabilitas yang dapat dikompromikan di sisi kredit sebesar $2.300.000. Selanjutnya pengungkapan liabilitas dalam laporan keuangan. Jadi liabilitas yang direklasifikasi disajikan secara terpisah pada laporan keuangan yang disusun selama proses chapter 11. Di mana neraca menunjukkan satu proses terpisah, yaitu liabilitas yang dapat dikompromikan sebesar $2.300.000. Kemudian footnote memberikan rincian klaim-klaim, misalnya obligasi yang dijamin, pajak prioritas, wesel tanpa jaminan, yang dengan jelas membedakan utang prapetisi dari liabilitas operasional secara pasca petisi yang sedang berjalan. Kemudian rencana organisasi atau rencana reorganization plan. Jadi setelah berbulan-bulan beroperasi dan bernegosiasi, sebuah rencana dikembangkan dengan nilai reorganisasi sebesar $2.200.000. Ketentuan rencananya yaitu pemegang obligasi setuju untuk menerima saham biasa baru, utang senior baru atau obligasi, dan pembayaran tunai. Kemudian klaim pajak prioritas akan dibayar tunai, kreditur tanpa jaminan menerima campuran utang subordinasi dan saham biasa baru dan sebagian bunga dihapuskan. Untuk pemegang saham lama, menukarkan saham mereka yang ada dengan jumlah kecil saham biasa yang baru. Yang terakhir, menerapkan uji fresh start pada TIC Corp. Jadi rencana TIC diuji untuk melihat apakah fresh start reporting sesuai untuk diterapkan. Syarat pertama, uji nilai, yaitu total liabilitas pasca petisi dan klaim yang diizinkan sebesar $2.555.000, nilai reorganisasi $2.200.000, di mana hasilnya liabilitas melebihi nilai reorganisasi, yang artinya syaratnya terpenuhi. Untuk syarat kedua, uji pengendalian, pemegang saham lama menukarkan saham mereka hanya dengan $100.000 saham biasa baru, yang jauh lebih kecil dari 50% total ekuitas baru. Hasilnya syarat terpenuhi. Jadi kesimpulannya, kedua syarat terpenuhi, TIC Corporation memenuhi syarat dan akan menggunakan pelaporan awal baru atau fresh start reporting.
Sekian pembahasan chapter 18 dari kelompok kami. Bila ada kurang atau salah kata, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.